Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Kita sudah memasuki masa-masa Prapaskah. Saya mengajak kita melihat teks lagu ini, lagu yang berjudul Pimpin ke Kalvari. Saya percaya kita semua mengenali lagu ini, sebuah lagu yang sangat indah, yang saya akan pada hari ini akan mengajak kita untuk merenungkan bersama firman Tuhan dan merefleksikan diri dan bersama-sama berseru kepada Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali karena kami boleh ada pada hari ini dengarkan firman Tuhan, merenungkan tentang Kalvari. Berkatilah waktu ini ya Tuhan dalam masa-masa Prapaskah, kami boleh makin memahami cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau kita melihat lagu ini, saudara, saya berpikir begini, apa menariknya pimpin ke Kalvari? Saudara tahu pasti Kalvari itu di kata lain adalah Bukit Golgota, satu tempat di Yerusalem yang ada di sebelah utara Bukit Zion. Kalau sekarang kita berkata pimpin ke Kalvari mungkin menyenangkan, dalam pengertian kita diajak berwisata ke sana. Ya, pimpin ke Kalvari, lead me to Calvary, menyenangkan sekali, foto-foto di situ ya dan sebagainya. Tapi waktu di zaman Yesus seperti apa? Kalau kita merenungkan tentang pimpin ke Kalvari itu seumpama dengan kita diajak pergi ke sebuah lokasi tempat orang-orang dihukum mati. Menuju ke tiang gantungan, menuju ke ruangan besi di mana para terpidana akan dieksekusi mati dan sebagainya. Suatu tempat yang sangat menyeramkan, yang mana bisakah kita berseru seperti ini? Pimpin ke tiang gantungan, pimpin ke kursi listrik. Saudara, satu hal yang sangat berbeda sekali, bukan? Kalau kita melihat lirik lagu ini, pertanyaan pertama adalah begini, ada apa di Getsemani? Mengapa kita harus ingat sengsaranya? Apakah kita termasuk orang-orang yang suka menikmati sakit atau sengsara? Rela pikul salib? Rela terima cawan pahit sertanya? Siapa yang sanggup, saudara? Minum cawan pahit berserta Yesus, siapa yang sanggup? Manusia biasanya itu mencari kebahagiaan, keamanan, kenyamanan, hal-hal yang baik-baik saja. Sehingga jika ada orang yang mau ajak bahagia, mau ajak sukses, kita pasti ikut. Tapi jika diajak susah menderita, siapa yang mau ikut, saudaraku? Galatia 6 ayat 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. So Paulus berkata dengan jelas, aku tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Satu poin sederhana pada saat ini adalah begini, saudara. Pimpin ke Kalvari menunjukkan bahwa itu adalah bukti ketaatan Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Ketaatan Yesus Kristus kepada Bapa. Sudah lihat, Lukas 23 ayat 46 mencatat. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Satu puncak ketaatan, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Saudara, apa yang terjadi sebelum Kalvari? Lihat doanya dalam Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, Alkitab jelas mencatat di balik puncak Kalvari, Golgota, waktu Yesus disalibkan itu, malam sebelum Yesus bergumul, dia berdoa, saudara. Dia berdoa agar minta dilepaskan dari cawan pahit murka Allah. Dia berdoa agar kehendak Bapa yang terjadi. Saudaraku, Yesus berdoa, bukan orang sembarangan yang berdoa, saudara. Yesus yang berdoa. Tapi bagaimana dengan doanya? Apakah doanya dijawab? Yes. Secara manusia kita berkata bahwa doa Yesus tidak dijawab, dia minta dilepaskan dari cawan mulut. Tetapi secara pengertian rohani kita melihat Yesus doanya dijawab. Mengapa? Karena kehendak Bapa lah yang terjadi. Dan dia menunjukkan diri, dia taat sampai mati.
Saudaraku, ini satu hal yang perlu kita pelajari pada hari ini di masa Prapaskah. Ketika yang kita mau hanya kelegaan, Tuhan terkadang diam dan tidak ada perubahan. Meski tampaknya Tuhan tidak peduli dengan kita, sadarkah kita bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan menggunakan rasa sakit kita itu untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan beri kita penghiburan dan kekuatan supaya yang Ia lakukan seperti yang Ia lakukan terhadap Yesus Kristus. Saudara, perjuangan kita hanya berakhir ketika kita berserah diri kepada Tuhan. Kita berserah diri kepada Tuhan. Seorang teolog penulis berkata, Charles Stanley berkata seperti ini. Tuhan, saya menyerah. Aku menginginkan keinginanmu lebih daripada keinginanku sendiri. Sakit tetap ada. Keadaan belum berubah. Namun ketundukan kepada Tuhan telah beri kekuatan dan keyakinan untuk bertahan dalam keadaan apapun seperti yang Tuhan inginkan. Sangat indah sekali saudara perenungan ini. Saudara, seringkali kita berkata kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa situasi belum membaik? Mengapa doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Pertanyaannya adalah, maukah kita sungguh-sungguh taat pada kehendak Tuhan? Pimpin ke Kalvari sebuah lambang ketaatan kita mutlak kepada Tuhan. Bahkan jikalau harus mengalami kesulitan, penganiayaan, masalah, dan sebagainya. Yesus Kristus memberikan teladan menghadapi kenyataan. Dia ditolak, saudaraku. Dia dikhianati. Dia disangkal. Dia diasingkan. Dia diabaikan. Dia dicemooh. Dia dihina. Dia dilecehkan ketika Ia tidak ada satupun kesalahan. Saya rasa kita tidak seperti itu, bukan? Tapi Yesus berikan teladan hidup seperti itu. Sehingga di dalam kesulitanmu, saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Pasrahkanlah seluruh hidupmu kepada kehendak-Nya. Maukah kita taat pada kehendak Bapa? Saudara, teks Aku Pimpin ke Kalvari itu sebuah lagu yang pada yang tahun 1921 ditulis oleh Jenny E. Hassel dari keluarga yang turun-temurun merupakan anggota kelompok Quakers di New Hampshire. Jenny punya kehidupan yang sangat sulit sekali, terasing. Ia menggunakan berjam-jam setiap harinya untuk merawat saudara perempuannya yang cacat, padahal ia sendiri harus berjuang melawan sakit akibat radang sendi yang melumpuhkan dia. Namun demikian, Jenny terus memiliki sikap yang ceria dalam melewati itu semua. Selama masa sulit itu dia menulis banyak sekali puisi. Satu hari ketika rasa sakit akibat radang sendinya sudah hampir tidak bisa ia tahan, ia berdoa, Tuhan, tolong aku agar bersedia untuk memikul salibku setiap hari tanpa mengeluh. Karena Engkau memikul salibmu untuk aku. Ia menuliskan doa itu di ayat yang ketiga dari versi lagu bahasa Indonesia ini. Kemudian dia menambahkan ayat yang kedua dan yang ketiga dalam versi bahasa Indonesia tentang kubur Yesus dan kedatangan Maria Magdalena di kubur Yesus di hari kebangkitan Yesus. Setelah menulis ayat-ayat berisi permohonan penundukan diri, barulah kemudian Jenny menambahkan ayat pertama yang berisi kemenangan dan berisi komitmen pribadi. Dalam lagu ini, saudara, yang menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Kristus. Melalui Getsemani, ia telah datang kepada kekayaan dan ketaatan dan penyerahan diri. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.